Halo, selamat datang di Cloudemia. Nama saya Erik Kurniawan. Saya akan jadi instruktur Anda dalam kelas C# Fundamental ini. Pada kelas C# Fundamental ini, kita akan mempelajari beberapa konsep dasar dan fitur-fitur penting yang harus dipahami tentang .NET Framework dan bahasa C#. Setelah mengikuti kelas C# Fundamental ini, diharapkan Anda akan memiliki kemampuan dasar untuk mengembangkan aplikasi berbasis .NET menggunakan bahasa C#. Pada chapter yang pertama kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan .NET Framework. Karena kita tahu bahwa C# sendiri berjalan di atas .NET Framework. Baik, agenda yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang apa itu .NET Framework, kemudian dilanjutkan dengan komponen utama yang ada di .NET Framework yaitu Common Language Runtime atau CLR, kemudian diikuti dengan apa itu Framework Class Library atau kita juga biasa sebut dengan Base Class Library yang ada pada .NET Framework. .NET Framework adalah kumpulan teknologi yang dapat memudahkan developer untuk membuat aplikasi dalam lingkungan dan device yang beragam. Misalnya, Anda dapat membuat aplikasi berbasis desktop menggunakan Windows Form atau WPF. Anda bisa juga membuat aplikasi berbasis web menggunakan ASP.NET Web Form atau ASP.NET MVC. Anda juga dapat membuat aplikasi berbasis mobile Windows Phone 8. Nah, Anda juga bisa membuat aplikasi web service. Misalnya Anda ingin membuat backend service untuk aplikasi mobile yang Anda buat. .NET Framework sendiri menyediakan berbagai kemudahan lain. Misalnya ketika kita mengembangkan aplikasi, kita ingin connect ke database tertentu, misalnya ke SQL Server, atau ke Oracle, atau ke MySQL. Atau Anda membutuhkan algoritma kriptografi tertentu untuk kepentingan enkripsi data. Anda juga bisa membaca dokumen tertentu seperti dokumen file text atau dokumen XML, kemudian hal-hal yang lain seperti misalnya komunikasi network dan masih banyak lagi. .NET Framework sendiri mempunyai dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah Common Language Runtime, yang kedua adalah Base Class Library, atau sering juga disebut sebagai Framework Class Library. Ketika nanti Anda membuat aplikasi dengan C#, maka aplikasi yang Anda buat akan dijalankan di atas .NET Framework. Itu berarti bahwa .NET Framework juga harus terinstall di komputer Anda, di mana aplikasi yang Anda buat tersebut akan dijalankan. Biasanya, jika Anda menggunakan sistem operasi Windows, maka sudah ada bawaan .NET Framework-nya. Misalnya di Windows 7 sudah otomatis terinstall .NET Framework versi 3.5. Sedangkan pada Windows 8, bawaan .NET Framework-nya sudah lebih baru, yaitu versi 4.5. Berikut adalah arsitektur dari .NET Framework. Kalau kita lihat dari bagan di sini, .NET Framework terdiri dari dua bagian utama, yaitu Base Class Library atau FCL tadi, Framework Class Library, dan satu lagi adalah Common Language Runtime yang ada di sini. Nah, penjelasan untuk dua komponen tersebut akan kita bahas di slide selanjutnya. Bila pada komputer Anda belum terinstall .NET Framework, Anda bisa langsung mendownload .NET Framework pada URL berikut. Biasanya versi dari .NET Framework akan menyesuaikan dengan versi target .NET Framework di aplikasi Anda. Jika Anda membuat aplikasi dengan target .NET Framework 3.5, berarti .NET Framework 3.5 harus terinstall di komputer di mana aplikasi tersebut akan dijalankan. Jika Anda membuat aplikasi dengan target Framework 4.5, Anda juga harus menginstal .NET Framework 4.5 agar aplikasi tersebut bisa dijalankan. Pemilihan target bisa diatur di Visual Studio. Seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya tentang bagian-bagian yang ada di .NET Framework,
Salah satu bagian utamanya adalah CLR atau Common Language Runtime. Bisa dibilang bahwa CLR sendiri adalah komponen utama atau jantung dari .NET Framework. CLR akan bertanggung jawab untuk mengatur aplikasi Anda ketika aplikasi tersebut dijalankan. CLR bertanggung jawab terhadap berbagai macam hal, misalnya adalah untuk manajemen memori, melakukan eksekusi kode, melakukan verifikasi terhadap keamanan kode, menentukan hak akses dari kode, melakukan kompilasi kode, dan berbagai layanan lainnya. Nah, misalnya untuk memory management, CLR itu mempunyai garbage collector. Jadi, Anda tidak perlu risau dengan memory management, karena CLR akan melakukan semua itu secara otomatis. Misalnya, Anda membuat objek baru, kemudian objek tersebut sudah digunakan dan tidak digunakan lagi, maka garbage collector akan menghapusnya secara otomatis. Anda tidak perlu menghapus secara manual. Jadi Anda lebih fokus ke business logic dari aplikasi Anda. Common Language Runtime ini juga berfungsi sebagai virtual machine yang bisa memvirtualisasikan lingkungan eksekusi kode program Anda. Sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan versi sistem operasi yang Anda gunakan. Anda juga tidak perlu khawatir dengan spesifikasi misalnya CPU pada komputer Anda, berapa core CPU-nya, mendukung instruksi apa saja, dan banyak hal yang lain. CLR akan menangani semuanya dan memastikan eksekusi kode berjalan dengan benar. Common Language Runtime sendiri juga bersifat language independence. Jadi, Anda dapat membuat aplikasi di atas .NET menggunakan berbagai macam bahasa yang disupport oleh .NET Framework. Beberapa bahasa utama yang disupport oleh .NET adalah C#, VB, dan C++. Namun, Anda juga bisa menggunakan bahasa yang lain seperti F# atau Iron Ruby atau Iron Python. CLR sendiri juga tersedia di hampir semua versi Windows, seperti XP, Windows 7, Windows 8, seperti itu ya. Sekarang, Anda juga bisa menjalankan .NET di sistem operasi yang lain, seperti di Mac atau di Linux. Anda bisa menggunakan satu teknologi yang dikembangkan oleh open source, yaitu Mono Framework. Dengan adanya Common Language Runtime, maka aplikasi berbasis .NET biasa juga disebut dengan Managed Code atau kode yang termanage. Sedangkan aplikasi di luar .NET yang tidak menggunakan komponen Common Language Runtime disebut dengan Native atau Unmanaged Code. Proses kompilasi yang dilakukan di .NET adalah sebagai berikut. Yang pertama, source code. Kita bisa menulis source code dengan menggunakan bahasa C++ atau C# atau Visual Basic. Nah, kemudian akan dikompil dengan compiler yang spesifik. Misalnya, kalau C# kita menggunakan csc.exe atau C# compiler atau compiler vbc.exe atau VB compiler. Hasil dari kompilasinya adalah file assembly dalam bentuk MSIL atau Microsoft Intermediate Language. Bentuknya adalah file.exe atau .dll. Nah, assembly ini tidak bisa langsung dijalankan di komputer Anda. Komputer Anda harus terinstall .NET Framework. Harus ada CLR-nya dulu untuk menjalankan assembly ini. Nah, ketika assembly ini dijalankan, maka assembly ini akan dikompil sekali lagi menggunakan yang namanya just-in-time compiler. Just-in-time compiler akan mengcompile kode MSIL ini menjadi machine code untuk kemudian dijalankan di komputer Anda. Komponen selanjutnya yang ada di .NET Framework adalah Base Class Library, atau biasa juga disebut dengan Framework Class Library. Base Class Library sendiri adalah pustaka standar yang tersedia untuk semua bahasa pemrograman pada .NET. Jadi, kelas-kelas ini bisa digunakan di
berbagai macam bahasa yang disupport oleh .NET. Anda bisa menggunakan kelas ini menggunakan C# atau VB. Jadi, biarpun Anda menggunakan bahasa yang berbeda, tapi Anda menggunakan kelas library yang sama. Base Class Library sendiri berisi ribuan kelas library yang dapat digunakan oleh developers. Misalnya, Anda dapat membuat aplikasi desktop dengan koleksi kelas yang disediakan pada paket WPF atau Windows Presentation Foundation. Anda juga dapat mengembangkan aplikasi berbasis web dengan menggunakan paket kelas yang ada di ASP.NET. Anda dapat membuat aplikasi web service dengan paket kelas yang ada pada WCF atau Windows Communication Foundation. Nah, Anda juga bisa terhubung dengan database dengan menggunakan kelas-kelas pada ado.NET. Anda dapat melakukan proses enkripsi data menggunakan kelas-kelas pada paket security, sistem security, dan masih banyak lagi lainnya. Kita sendiri sebagai pengembang aplikasi .NET tidak mungkin hafal semua kelas yang ada di base class library karena jumlahnya yang amat sangat banyak. Biasanya kita hanya tahu kelas-kelas yang sering kita gunakan. Tapi jangan khawatir, kalau kita butuh, kita bisa cari di MSDN Library. MSDN Library sendiri adalah kumpulan knowledge base yang isinya adalah semua dokumentasi tentang .NET Framework yang bisa kita akses secara online di internet. Baik, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang kita sudah pelajari sebelumnya adalah bahwa kita bisa membuat aplikasi dengan mudah di lingkungan .NET Framework dengan bahasa yang bervariasi, bisa menggunakan C#, bisa menggunakan Visual Basic atau C++. .NET Framework sendiri juga memiliki dua komponen utama, yaitu Common Language Runtime dan Base Class Library. Common Language Runtime bertanggung jawab untuk beberapa hal yang sangat penting seperti manajemen memori, kompilasi, dan lain sebagainya. Kemudian, ada juga komponen Base Class Library yang berisi ribuan kelas yang bisa digunakan oleh developer untuk mempermudah membuat aplikasi yang kita butuhkan. Nah, pada chapter selanjutnya kita akan bahas secara spesifik tentang bahasa pemrograman C#. Terima kasih, kita ketemu lagi di chapter selanjutnya.